Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 793. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Orang-orang dari rumah Guanghan itu dan memberi mereka sedikit warna. Saya mendengar bahwa orang-orang dari rumah Guanghan dan orang-orang dari rumah Soyang juga rumah Renwang adalah musuh. Menurut pendapat saya, lebih baik memberitahu orang-orang dari rumah Soyang dan rumah Renwang berita tentang mereka dan kemudian bersatu untuk meminta keadilan. Orang-orang dari rumah Tianshan nampak saling berdiskusi dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk membalas dendam kepada Qin Chen dan tim rumah Guanghan. Ayo, pergi. Tong Hu memberi perintah dan segera orang-orang dari istana Tianshan itu menghilang ke udara, kemudian mencari tim rumah Soyang dan rumah Renwang. Saat ini di tempat lain di laut kekacauan nampak sekelompok orang dari rumah Guanghan berkumpul saat ini dan terbang menuju ke dalaman persidangan. Para pemimpin Qin Chen, Wei Shiqing, dan Zhou Wusheng telah berkumpul bersama dan sedang mendiskusikan sesuatu. Qin Chen, kali ini kamu telah menyebabkan masalah besar bagi rumah Guanghan kami, kata Wei Shiqing seraya memandang Qin Chen dengan ekspresi jelek, dengan sedikit ketidakpuasan di matanya. Kenapa, kakak senior Wei, apakah kamu tidak terima aku telah menyinggung rumah Tianshan itu? Atau apakah kamu ingin tuan muda ini bertanggung jawab atas urusan patriark klan naga itu? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Qin Chen, aku tidak membicarakan tentang itu. Wei Shiqing terdiam, dia mengerutkan kening lalu berkata, bagaimanapun juga rumah Tianshan dan rumah Guanghan kita selalu memiliki hubungan yang baik. Jika Anda seperti ini, Anda telah mendorong orang-orang dari rumah Tianshan itu untuk berlindung ke sisi rumah Soyang yang akan menempatkan rumah Guanghan kita ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Wei Shiqing, kamu masihlah seorang pemimpin dari istana Guanghan. Kamu jangan berharap pada kekuatan seperti itu. Mau ada atau tidak konflik, mereka pasti akan menargetkan kita, kata Qin Chen. Kamu, Wei Shiqing gemetar karena marah dan Qin Chen benar-benar memberinya pelajaran. Namun di samping Zhou Wusheng, Su Yue dan yang lainnya yang berhenti tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya, merasa bahwa kata-kata Qin Chen memang masuk akal. Apa yang disebut air sumur tidak menyinggung air sungai hanya karena tidak ada konflik kepentingan antara satu sama lain. Namun ketika kepentingan itu dipertaruhkan, teman bisa berubah menjadi musuh. Apalagi orang yang tidak ada hubungan. Manfaat yang diperoleh adalah manfaat yang sebenarnya. Murong Bingyun, apakah kamu tidak peduli dengan laki-lakimu itu? Kata Wei Shiqing seraya melirik Murong Bingyun. Mendengar itu wajah Murong Bingyun nampak menjadi gelap. Di samping Zhou Wusheng dan yang lainnya juga memandang Qin Chen dan Murong Bingyun, mengungkapkan ekspresi yang ambigu. Hubungan antara Qin Chen dan Murong Bingyun di mata semua orang adalah hubungan antara pasangan. Saat ini Zhou Wusheng juga tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Hahaha, saudara muda Qin Chen, apakah kamu tidak akan memperkenalkan wanitamu ini kepada kami? Oh, Murong Bingyun kekasihku. Qin Chen melirik Murong Bingyun dan berkata dengan enteng. Kamu, Qin Chen, siapa yang kamu sebut kekasihmu? Kata Murong Bingyun, wajahnya menjadi hijau karena marah. Bingyun, kenapa? Tidak butuh waktu lama untuk bertemu denganmu, tetapi kamu masih marah padaku, kata Qin Chen. Mulutnya membuat senyuman jahat, dan setelah mengguncang sosoknya, dia langsung datang ke depan Murong Bingyun dan langsung memeluk Murong Bingyun. Tangan Qin Chen memegang pinggang Murong Bingyun dan menariknya ke pelukannya. Kamu. Dahi Murong Bingyun nampak penuh dengan urat biru. Namun begitu dia akan berjuang untuk memarahinya, tiba-tiba dia mendengar suara Qin Chen di telinganya. Murong Bingyun, sekarang semua orang tahu bahwa kamu adalah kekasihku. Patuhlah. Jangan bergerak, kalau tidak jangan salahkan aku karena tanpa ampun, kata Qin Chen sambil tersenyum. Di mata orang lain, itu adalah percakapan dekat antara keduanya. Tetapi saat ini rasa dingin yang tak bisa dijelaskan muncul dari telapak kakinya.
Kincen kejam dan bisa melakukan segalanya. Jika dia menyangkal, itu sama saja menampar wajah Kincen secara keseluruhan, dan nasibnya tidak akan pernah baik. Terutama ketika dia melihat adegan Kincen membunuh patriark klan naga gelap sebelumnya. Murong Bingyun tahu dengan jelas bahwa tidak ada kesulitan untuk membunuhnya dengan kekuatan Kincen saat ini. "Kincen, kamu hanyalah iblis." Transmisi suara marah Murong Bingyun nampak terdengar, tetapi nampak wajah Murong Bingyun tersenyum, dan seluruh sosoknya itu jatuh ke pelukan Kincen, menempel sedekat mungkin. "Bingyun adalah kekasihku, untuknya aku rela melakukan apa saja," kata Kincen seraya memandang Murong Bingyun dengan lembut. Oke, tidak jauh dari sana mata Dao Jingxi dan Su Jing berbinar saat melihat pemandangan ini. Benar saja Murong Bingyun dari istana Guanghan memiliki hubungan khusus dengan Kincen itu. Jika itu masalahnya, maka mata Dao Jingxi nampak berbinar, dan dia juga mendengar desas-desus bahwa Kincen memiliki hubungan dengan seorang wanita suci dari rumah Guanghan. Tetapi dia tidak memperhatikannya, namun ketika saat ini melihatnya, akhirnya dikonfirmasi. Dia sebelumnya terkejut dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Kincen. Tetapi jika dia dapat menangkap Murong Bingyun dan menyandranya, maka Kincen pasti akan melakukan apapun, dan dia akan menyerah. Dao Jingxi hanya merasa sangat bersemangat dan merasa telah menemukan cara terbaik untuk menghadapi Kincen. Ya, kita semua adalah murid dari rumah Guanghan. Secara alami, kita akan bekerja keras untuk Guanghan. Prioritas utama kita sekarang adalah pergi dari sini secepat mungkin dan mencari benua terdekat, kata Zhou Sheng. Dia mengatakan sesuatu, dan segera sekelompok orang itu dengan cepat terbang melintasi lautan kekacauan. Selama penerbangan mata Kincen berkedip seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, namun tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sepanjang jalan semua orang terbang lewat. Setelah sekitar setengah hari, mata semua orang tiba-tiba berbinar dan melihat ke depan. Di ujung ruang yang jauh di depan, lautan kekacauan akhirnya berakhir. Di langit yang jauh, benua yang megah muncul di depan semua orang. Benua ini dengan aura yang luas membuat orang tahu bahwa ada harta karun dan pena suci yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Akhirnya ada daratan. Semua orang sangat gembira. Setelah beberapa saat mereka semua datang ke langit di atas benua ini, dan kemudian mereka melihat bahwa di kedalaman benua ini ada gunung suci kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan ada juga beberapa fragmen benua yang ditangguhkan tergantung di ruang yang tak terhitung jumlahnya dengan semacam napas purba. Di antara langit dan bumi ada roh jahat dari zaman kuno mengalir kemana-mana, dan bahkan beberapa roh jahat kuno mengembun menjadi pusaran. Ini adalah benua yang sangat berbahaya, tetapi juga merupakan benua yang penuh dengan peluang. Samar-samar Anda dapat melihat bahwa di kedalaman benua ini ada sekelompok monster kuat yang hidup berkelompok, dan ada beberapa kelompok monster kuat bahkan tidak lebih lemah dari kelompok naga gelap sebelumnya. Tentu saja selain monster dan binatang buas di pegunungan suci ini juga ada harta karun yang sangat kaya. Hati-hati semuanya, kita telah memasuki area inti dari tanah percobaan. Ini seharusnya menjadi tanah peninggalan kuno di tanah ujian. Pecahan daratan yang tak terhitung jumlahnya di sini juga merupakan hasil dari perang para master yang tak terhitung jumlahnya di zaman kuno. Lautan kekacauan pasti berbahaya dan tidak boleh diremehkan. Zhou Sheng, Wei Shiqing, dan yang lainnya nampak berhati-hati. Meskipun kekuatan mereka kuat, begitu mereka jatuh ke dalam situasi berbahaya di sini, mereka pasti akan tamat. Terlebih lagi mereka juga membawa begitu banyak wanita suci dan putra suci di bawah komando mereka. Lihat, ada begitu banyak pena suci di depan, dan bahkan ada beberapa pena suci darah kelas menengah suci surgawi yang lengkap. Tiba-tiba Zhou Sheng dan Wei Shiqing menunjuk ke ruang kosong di depan dan berteriak. Semua orang segera melihat ke atas, dan benar saja, di kejauhan tampak banyak pena suci yang melintasi langit, memancarkan aura yang mencengangkan. Beberapa di antaranya seperti sungai surgawi bersinar terang dan sangat lengkap. Sebenarnya ada beberapa pena suci yang lengkap. Dan sekitar beberapa pena suci kelas menengah suci surgawi ini, ada banyak pena suci besar dan kecil, dan beberapa pena suci tingkat rendah. Melihat itu, semua orang segera menjadi bersemangat. Meskipun pena suci kuno di reruntuhan kuno ini juga penuh dengan aura jahat yang luar biasa,
Namun itu berkali-kali lebih murni daripada aura kacau. Itu adalah kekayaan bagi Zhao Wusheng dan yang lainnya. Namun di saat mereka akan pergi untuk mengambil pena suci kuno itu, tiba-tiba sekelompok monster langsung mengelilingi mereka. Itu gargoyle api penyucian, binatang purba dalam rumor. Kata Zhao Wusheng, dia merubah ekspresinya. Gargoyle api penyucian ini dapat memuntahkan api hitam dari mulutnya. Semuanya hati-hati, kata Zhao Wusheng di saat melihat gargoyle itu mengepung mereka. Saat ini Qin Chen juga melihat gargoyle api penyucian itu. Masing-masing monster itu tingginya lebih dari 2 meter, dengan sayap muncul di belakang, dengan cakar seperti kait, dan satu tanduk di kepala dengan wajah yang mengerikan. Pada akhirnya terjadi pertempuran antara gargoyle api penyucian dengan Zhao Wusheng, Wei Shiking, Qin Chen, dan yang lainnya. Akan tetapi pada akhirnya gargoyle api penyucian itu berhasil dikalahkan oleh tim Istana Guanghan. Berikan padaku. Setelah mengalahkan pasukan gargoyle api penyucian dalam satu gerakan, Qin Chen mengangkat tangannya dari kiri dan kanan, langsung meraih jarak dengan kedua tangan. Yuan Suci memadat dan berubah menjadi telapak tangan raksasa dan langsung melakukan tembakan ke arah pena suci kuno di depan. Di sekitar 2 pena suci kuno kelas menengah surgawi, nampak masih ada beberapa monster yang menggerogoti dengan panik. Namun monster-monster ini sama sekali bukan lawan Qin Chen, dan mereka langsung dihancurkan di bawah tembakan Qin Chen itu. Boom! Pada akhirnya pena suci kuno surgawi kelas menengah itu ditangkap oleh Qin Chen, dan secara bertahap menyusut, berubah menjadi naga putih, terbang, tenggelam ke dalam tubuh Qin Chen, dan memasuki cakram Gyokian Kun, berkumpul bersama dengan pena suci surgawi kelas menengah yang diperoleh Qin Chen sebelumnya. Qin Chen harus banyak mengumpulkan pena suci kuno karena dia adalah sosok astronomi. Energi suci langit dan bumi yang dibutuhkannya untuk menerobos itu tidak terukur. Saat ini semua orang melihat bahwa Qin Chen telah mengumpulkan 2 pena suci surgawi kelas menengah. Semuanya iri, tetapi pihak lain kuat, dan tidak ada cara untuk iri pada yang kuat. Untungnya ada banyak pena suci surgawi biasa dan pangkat lebih rendah di udara. Para putra suci itu saling menyapa dan masing-masing mendorong harta suci untuk bergegas, mengumpulkan pena suci di udara. Dan Wei Shiking juga Zhao Wusheng juga menembak, kecuali 2 pena suci surgawi yang diserap oleh Qin Chen. Selain itu ada juga 2 pena suci kelas menengah surgawi yang telah dikunyah lebih banyak di sini, dan mereka masing-masing telah mengumpulkan 1. Saat ini Qin Chen juga tidak mengambil tindakan. Lagi pula, dia makan daging dan harus membiarkan orang lain minum sup. Dia telah mengambil 2 pena suci kuno surgawi kelas menengah yang paling kuat, dan juga telah menjarah pena suci milik klan naga gelap, dan juga telah memperoleh kompensasi dari rumah Tianshan. Jika Wei Shiking dan Zhao Wusheng tidak diizinkan minum sup, saya khawatir, tidak peduli seberapa baik mereka pasti akan marah. Ayo, pergi. Setelah mengumpulkan semua pena suci, setiap orang yang hadir telah mendapatkan hadiah, dan masing-masing merasa gembira, dan kemudian terus bergerak maju. Sepanjang jalan, Qin Chen dan yang lainnya juga menemukan banyak harta karun, dan juga melihat banyak medan perang. Setelah mereka tiba, harta karun itu telah hilang, dan ada bekas perang. Dan mereka kemudian menyadari bahwa ada tim dari kekuatan lain yang telah maju di depan. Dan mereka segera khawatir, dan kemudian mempercepat pergerakan mereka. Di saat terbang, Zhao Wusheng juga menjelaskan tentang putra suci Shen Zhao Shengji kepada Qin Chen dan yang lainnya. Putra suci Zhen Shao Shengji yang merupakan reinkarnasi putra ilahi dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Mendengar penjelasan dari Zhao Wusheng, Qin Chen juga nampak sedikit terkejut. Shen Zhao Shengji, reinkarnasi putra ilahi. Entah kenapa Qin Chen nampak tertarik dengan kata-kata Zhao Wusheng. Di surga, banyak pria kuat memperhatikan perbaikan jiwa. Beberapa pria kuat kuno mempertahankan jejak jiwa mereka sebelum mereka mati. Metode pewarisan khusus membuat jiwanya abadi, dan dia akan terlahir kembali dengan cara khusus di masa depan. Adapun Shen Zhao Jiao, Qin Chen sangat akrab dengan metode ini yang menarik minatnya. Qin Chen samar-samar merasa bahwa jika dia bisa membunuh putra ilahi ini, dia pasti akan memiliki pemahaman tentang kultivasi jiwa. Tidak baik, hati-hati. Namun pada saat ini ekspresi Zhao Wusheng tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba meraung.
lalu menampar ke suatu arah. Boom! Pada saat Zhao Wusheng menampar, cetakan telapak tangan berdarah besar muncul di atas langit. Telapak tangan merah darah itu langsung bertabrakan dengan telapak tangan yang dilepaskan oleh Zhao Wusheng. Kekuatan es. Di saat yang sama Wei Shiqing juga berteriak dan langsung melakukan tembakan es. Aura es yang tak terbatas memadat di suatu tempat dan bertabrakan dengan telapak tangan merah darah itu. Tiba-tiba kekuatan supernatural itu meledak bersama, dan aura berdarah juga kekerasan menyapu. Tak terhitung luasnya di bawah. Segera orang-orang suci dari rumah Guanghan semuanya diledakkan dengan ekspresi yang ngeri. Namun untungnya tidak ada yang terluka karena Zhao Wusheng dan Wei Shiqing buru-buru menembak dan berhasil memblokir telapak tangan merah darah itu. Ini telapak tangan Dewa Matahari Darah. Zhao Wusheng dan Wei Shiqing memiliki wajah yang sangat jelek. Ya, itu adalah telapak tangan Dewa Matahari Darah. Sebuah suara samar ditransmisikan dari kehampaan, disusul dengan seseorang yang berjalan keluar dari kehampaan di kejauhan. Itu adalah putra suci dari rumah Sueyang, dikenal sebagai reinkarnasi Dewa Darah kuno. Dan orang yang melepaskan telapak tangan merah darah sebelumnya itu adalah dia. Namun untungnya Zhao Wusheng dan Wei Shiqing bereaksi tepat waktu dan melakukan perlawanan untuk pertama kalinya. Tentu saja sebelumnya Qin Chen juga merasakan krisis itu, tetapi dia tetap diam karena dia mengetahui bahwa Zhao Wusheng dan Wei Shiqing dapat bereaksi. Namun saat ini kesadaran spiritual Qin Chen sekali lagi mengalir ke dalam kehampaan dan mulai menangkap hal-hal lain. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.